Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama saya Kak Gibran sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Pernah nggak sih teman-teman sehabis pengumuman nilai nanya, nilai kamu berapa ke orang lain? Nah, pas tahu nilai orang lain itu lebih besar dari nilai kita tuh langsung mulai kayak sebel gitu gak sih? Nah, kalau misalnya ternyata nilainya itu sama, sebanding, kita tuh langsung bilang, yes, ada temen. Ayo, ngaku. Siapa yang kayak gitu? Nah, kegiatan membandingkan itu ada secara matematikanya loh. Nah, kita langsung bahas aja ya. Jadi, perbandingan atau rasio itu merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Nah, penulisan rasio ini dapat dilakukan dengan A.2B atau A per B. Dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Misalkan nih, nilai aku Gibran itu 100 dan nilainya Rifda itu 80. Berarti perbandingan nilai antara Gibran dan Rifda itu adalah 100 banding 80. Atau juga dapat disederhanakan menjadi 5 banding 4. Atau juga kita bisa membandingkan selisihnya, yaitu dengan mengurangi nilai yang satu dengan nilai yang lain. Seperti 100 dikurangi 80 menjadi 20 dalam kasus yang tadi. Perbandingan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi, yang mana melibatkan dua rasio yang sama. Nah, jadi, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Contoh perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Nah, semakin banyaknya tepung yang ada itu jika dibuatkan roti ya rotinya pun akan semakin banyak. Kalau misal di grafiknya itu akan seperti ini ya teman-teman. Berbanding lurus ke atas. Nah, untuk perbandingan yang berbalik nilai, ini perbandingan jenis kedua, merupakan perbandingan yang antara dua variabel. Jadi misalnya perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Nah, ukuran gigi mesin bermotor yang kecil itu akan menghasilkan kecepatan yang besar. Sebaliknya, ukuran gigi motor yang semakin besar akan menghasilkan kecepatan yang kecil. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Dan yang ketiga ada perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contoh permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan bertingkat, misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Beni adalah 3 banding 5, sedangkan perbandingan kelereng Beni dan Ciko adalah 4 banding 3. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan tersebut, kita perlu menentukan rasio atau perbandingan dari kelereng Abdul, Beni, dan juga Ciko. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Andi dapat membuat 3 skateboard dalam waktu 50 menit. Berapa banyak skateboard yang dapat ia buat selama 5 jam? Nah, kita ingat bahwa ketika akan membuat sesuatu dengan rentang waktu tertentu, itu pasti bahwa semakin lama skateboard yang dibuat itu akan semakin banyak kan. Ini tuh berarti merupakan sebuah perbandingan yang saling sebanding. Berarti 50 menit itu akan membentuk 3 skateboard. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan 5 jam. Atau kita konversi dulu ya teman-teman. 5 jam itu berapa menit sih? Ini berarti 5 dikali 60 menit ya. Berarti sama dengan 300 menit ya. Nah, 300 menit itu akan menghasilkan berapa skateboard? Nah, berarti kita akan melakukan perbandingan di mana X dibagi 300 skateboard. X itu adalah skateboard yang akan kita cari dibagi 300 menit.
itu akan sebanding dengan jumlah skateboard per 50 menit. Nah ini ya perbandingannya. Alhasil banyak skateboard yang akan dibuat dalam waktu 300 menit itu adalah 3 dikali 300 dibagi 50. Ini saling coret. Berarti sisa 6. 6 kali 3 adalah 18. Berarti dalam waktu 300 menit atau 5 jam itu akan terbentuk 18 skateboard. Jawaban C. Selanjutnya, perbandingan X terhadap Y adalah 3 banding 4. Perbandingan X tambah 7 terhadap Y plus 7 adalah 4 per 5. Tentukan perbandingan X plus 14 terhadap Y plus 14. Nah, yang akan kita cari adalah perbandingan X plus 14 terhadap Y plus 14. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai X dan Y-nya. Nah, nilai X dan Y dapat kita cari dari data yang pertama, yaitu perbandingan X dan Y, yang mana itu nilainya 3 per 4, dan X plus 7 per Y plus 7 sama dengan 4 per 5. Nah, ini kan udah ada 2 persamaan nih. Untuk mencari nilai 2 variabel ya cukup butuh 2 persamaan aja ya. Nah, dari persamaan 1 kita dapatkan bahwa nilai X sama dengan 3 per 4 Y. Dan selanjutnya kita substitusi nilai X ini terhadap persamaan 2, di mana 3 per 4 Y tambah 7 per Y plus 7 ini sama dengan 4 per 5. Kita substitusi nilai X-nya. Kita kali silang, berarti 15 per 4Y ditambah 35 itu sama dengan 4Y maksudnya, sama dengan 4Y ditambah 28. Kita pindah ruaskan yang Y ke kiri dan yang angka ke kanan, berarti 15 per 4Y itu dikurangi 4Y kan. 4Y itu berapa? 16 per 4 ya. 16 per 4Y. Ini 28 minus 35. Alhasil kita dapatkan nilainya itu min 1 per 4Y sama dengan 7. Min 7. Berarti nilai Y-nya itu kita dapatkan min 4 dikali min 7, nilainya 28. Nah, kita udah mendapatkan nilai Y-nya nih teman-teman. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, kita tinggal substitusi nilai Y ini ke persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 3 per 4Y. Nah, dengan demikian, nilai X itu sama dengan 3 per 4 dikali dengan 28 ya. Dan ini 3, langsung aja, berarti 28 dibagi 4 ya teman-teman. Ini 1, berarti ini 7. 7 kali 3 adalah 21. Nah, berarti kita sudah menemukan nilai X dan Y-nya, di mana X-nya 21 dan juga Y-nya adalah 28. Tinggal kita masukkan, berarti X 21 ditambah 14 per 28 tambah 14. Berarti ini nilainya adalah 35 per 52 ya teman-teman. Sorry, 14. Ya, 42, maaf. Ini nilainya 42. Dengan demikian 35 per 42 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 7, berarti 5 per 6. Jawabannya D. Itulah penjelasan dan contoh soal tentang perbandingan bagian 1. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.